Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak sekalian, selamat pagi kita semua. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, taufik dan inayah, serta iman dan Islam dikuatkan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada sesi ini kita membahas pelajaran fikih, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam atau masadirul ahkam. Sumber-sumber hukum Islam, masadirul ahkamul islamiyah. Sumber-sumber hukum Islam yaitu ada dua, ada yang muttafaq, ada yang mukhtalaf. Sumber hukum Islam yang muttafaq adalah sumber hukum yang disepakati, sedangkan sumber hukum yang mukhtalaf sumber hukum yang tidak disepakati. Yang akan kita bahas di season ini yaitu yang muttafaq dulu, yang disepakati. Yang disepakati itu berarti semua ulama sepakat untuk dijadikan sumber hukum. Tidak ada yang menolak. Kalau yang mukhtalaf berarti ada yang tidak setuju, ada yang tidak menyepakati. Nah, sumber hukum yang muttafaq ini ada 4. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran adalah sumber hukum yang paling utama. Semua tidak ada yang meragukan bahwa Quran itu sumber hukum, karena memang Quran ini adalah wa innahu la tanzilu rabbil alamin, yaitu Quran itu diturunkan oleh Tuhan alam semesta ini. Nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi, ruhul diturunkan, bihi dengan Quran itu ruh oleh siapa? Ruhul amin, malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nah, itu jelas Quran itu sumber kedudukan Islam. Al-Quran. Yang kedua hadis. Hadis itu adalah satu perkataan, perbuatan dan tingkah laku Rasul sebagai sumber utama juga. Hadis ini sebagai sumber utama, tidak diragukan. Semua sepakat bahwa hadis ini jadikan sebagai sumber. Hadis itu perkataan, perbuatan dan juga tingkah laku Rasul. Ini hadis. Yang kedua, yang ketiga adalah ijma'. Nah, ijma' ini sumber hukum yang ketiga. Secara bahasa ijma' itu yaitu bersepakat atas sesuatu. Ijma' bersepakat atas sesuatu, berkumpul ulama terus bersepakat. Kumpulnya para mujtahid ahli fikih untuk menentukan hukum, dan ini mereka sepakat semua ijma'. Maka ijma' itu ada ijma' syarih, ada ijma' sukuti. Ijma' syarih, ijma' sukuti. Ijma' syarih semua perkumpulan ulama ketika menentukan hukum mereka sepakat semua ijma' syarih. Sedangkan ijma' sukuti, saat ijma' sebagian ulama sepakat dan sebagian ulama lagi bukan tidak sepakat tapi hanya mereka diam, sehingga disebutlah di sini ijma' sukuti. Ya. Yang keempat yaitu qiyas. Qiyas itu berasal dari kata bahasa qasa yaqisu qiyasan. Makna qiyas secara sederhana adalah pengukuran. Qiyas itu membandingkan, mengkomparasikan. Nah, secara etimologi qiyas berarti mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian menyamakan antara keduanya
Nah, kias ini menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas Al-Quran. Karena ada persamaan, ilat hukumnya, motif hukumnya, atau kedua masalah tersebut. Membandingkan suatu yang ada nasnya dengan yang tidak ada nasnya karena mempunyai kesamaan ilat, motif hukum yang sama. Nah, motif hukum yang sama inilah, sementara yang satu ada nas, yang satu tidak ada nas, tapi mempunyai ilat yang sama, mempunyai motif hukum yang sama. Nah, namanya kias. Jadi kias itu sebenarnya ada rumusnya. Kalau untuk mengkiaskan, kalau ingin mengkiaskan sesuatu, maka ada rumusnya. Pertama dilihat dulu al-asalnya, suatu yang hukum terdapat dalam nas, baik Al-Quran maupun hadisnya, al-asal. Baru al-far'unya harus ada. Al-far'u itu suatu hukum yang tidak terdapat nasnya. Nah, hukum asal dengan hukum yang tidak nasnya. Nah, yang ketiganya ada harus elat. Elat ini motif hukumnya kesamaan, mempunyai kesamaan motif hukum apa enggak. Nah, ketika dibandingkan ketiga ini ada unsur-unsur ketiganya ini ada, elatnya sama, maka dihukumi dengan sama dengan yang ada nasnya. Suatu yang tidak ada nasnya dihukumi dengan suatu yang nas. Seperti dalam contoh, kata dalam Al-Quran itu ada kata memukul. Memukul itu kan nggak ada nasnya, tetapi mengatakan fala taqul lahuma uff, janganlah mengatakan kepada kedua orang tua, maka hanya ada yang ada nasnya kata ahnya saja, kata saja sudah jelas larangan. Fala la-nya ini la an-nahiyah, la larangan, berarti hukumnya haram mengatakan Gimana dengan memukul, sementara kata memukul tidak ada dalam Quran, maka dikiaskan. Nah, al-asalnya adalah kata fala taqul lahum uff, asal tuh hukum asalnya. Nah, far'unya memukul, ad-darbu memukul. Nah, dikiaskan elatnya, motif hukumnya sama-sama menyakitkan. Nah, itu elatnya sama-sama menyakitkan. Karena sama-sama menyakitkan, malah mungkin memukul ini lebih tinggi derajatnya, maka dikiaskan, maka kata memukul mempunyai hukum yang sama dengan sama-sama hukumnya haram, malah derajatnya lebih tinggi. Maka kias itu ada di dalam ini ada tiga macam. Ada kias aulawi, ada kias musawi, ada kias adna. Aulawi itu tadi derajat yang dikiaskannya itu far'unya lebih tinggi daripada asal. Derajat far'unya lebih tinggi dari asal, maka disebut kias aulawi. Ada kias musawi, sama derajatnya antara far'u dengan asal sama derajat, maka ini kias musawi. Dan sedangkan kias adna, al-far'unya ini lebih rendah dibanding dengan kias asalnya, dari asalnya, sehingga nah ini disebut dengan kias adna. Nah, untuk sementara season ini muttafaq, yang sumber hukum yang muttafaq itulah ada 4. Ada Quran, hadis, ijma, qiyas, ya. Itu saja sekalian untuk penjelasan tentang sumber hukum Islam yang muttafaq. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas yang mukhtalaf. Banyak kalau yang mukhtalaf pasti. Itu saja sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya yang video yang Bapak bagikan ini, dan sebagai bahan pelajaran kamu harus bisa mencari, menggali melalui materi buku-buku yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.